Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas teknik digital ya, untuk eh, materi teknik elektro semester 3. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini kodenya adalah EE3. Artinya adalah ini mata kuliah untuk semester 3 tahun ajaran 2024-2025. Oke. Untuk pertemuan perdana ini adalah kontrak belajar sama RPS. Jadi nanti saya akan menyampaikan silabus sekaligus sistem penilaian yang digunakan dalam satu semester ke depan. Oke, informasi umum terkait dengan mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah Teknik Digital atau Digital Engineering. Kodenya adalah EE3305. Kemudian 2 SKS teori dan 1 praktikum. Nanti praktikumnya mengikuti jadwal di laboratorium. Kemudian ada 4 kelas A, B, C, D. Ya. Kelasnya mulai dari Selasa jam 8.50 itu kelas B. Kemudian nanti Selasa siang itu kelas A, kelas C itu hari Kamis, dan kelas D hari Jumat. Bagi yang misalkan first major tidak bisa mengikuti kelas di jadwal yang disediakan, misalkan Anda adalah mahasiswa kelas A, tapi satu dan lain hal tidak bisa menghadiri kelas A, boleh join di kelas yang lain. Kemudian untuk ruangan yang digunakan semuanya di F4 ya. F4-nya kecuali kelas D semuanya di F4 104. Untuk kelas D di F4 105. Kemudian saya pengampu tunggal untuk mata kuliah ini ya. Sudah kenal semua kan ya. Nama saya Nur Hayati. Oke, ini adalah referensi yang digunakan. Kemudian jika nanti ada tambahan referensi di setiap sub pokok bahasan atau di setiap topik ya, pada pertemuan di pekan pertama sampai dengan pekan terakhir teori, maka akan saya update referensinya di PPT. Ya, di bagian terakhir PPT PowerPoint akan saya cantumkan referensi yang digunakan. Oke. Kemudian ini adalah silabus yang akan kita pelajari ya, dalam satu semester ke depan. Pendahuluan itu hari ini adalah kontrak belajar ya, sama RPS, penyampaian terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian pekan kedua itu adalah konsep digital dan gerbang logika. Kemudian ada aljabar boolean, fungsi kanonikal, kemudian key map atau Karnaugh map, NAND dan NOR. Kemudian ada sistem bilangan dan konversinya, operasi dan rangkaian aritmatika, parity checker dan parity generator. Ya. Kemudian encoder decoder, selanjutnya adalah multiplexer dan demultiplexer, dan terakhir adalah flip flop. Kalau misalkan Anda merasa materinya terlalu mudah, kemudian minta ditambah, nanti kita bisa sesuaikan. Ya, jadi jangan khawatir, ya, bisa nambah. Tapi ini adalah basic yang seharusnya Anda kuasai dalam satu semester ke depan. Oke, untuk penilaian, sebelum masuk ke jadwal, di sini ada UCP 1 ya, dan 2, itu saya gabung dalam 2 minggu berturut-turut. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam pelaksanaannya. Jadi minggu ke-7 itu adalah UCP 1, minggu ke-8 itu adalah UCP 2. Kemudian UCP 3 dan 4 itu di minggu ke-15 dan 16. Itu ya. Oke, berikutnya ini adalah jadwal dalam satu semester ke depan. Ya, pekan pertama ya, sampai dengan ke-16 itu adalah basic pertemuan. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang nilainya kurang, ya saya harap tidak ada, ya. Maka bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada. Pertemuan pertama dari tanggal 30 September dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah 8 Februari 2025. Jadi sampai dengan tahun depan. Oke. Kemudian ini adalah persentase penilaian atau grading score ya. Totalnya 100%. CPMK 1 2 3 4 itu berarti learning outcome untuk gitu ya. 3 materi pertama, materi kedua, dan seterusnya. 3 materi itu adalah CPMK 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk CPMK 5, learning outcome yang kelima ini adalah attitude gitu ya, yang kita konversi dari kehadiran rekan-rekan semua, nilainya adalah 10%. In total ada 100% dari masing-masing dari total semua penilaian. Kemudian perlu diketahui CPMK 1 itu bukan hanya UCP 1. Jadi kalau misalkan dalam
pertemuan di kelas ada tugas, ada kuis, kemudian ada misalkan diskusi dan lain sebagainya, ya interview, itu pada sub pokok bahasan yang pertama, dalam hal ini pertemuan 1, 2, dan 3 itu masuk ke CPMK 1. Demikian seterusnya sampai dengan CPMK 4. Jadi nilai ini adalah nilai CPMK adalah akumulasi tugas, kemudian kuis, kemudian nanti ujian dan seterusnya. Itu ya. Kemudian ini adalah pelaksanaan pembelajaran, ya. Luring di kelas sesuai dengan jadwal yang tadi, ada 4 kelas A, B, C, D di F4104 dan F4105, Selasa pagi, Selasa siang, kemudian Kamis dan Jumat. Kemudian untuk presensi bisa dilakukan melalui My Class, ya, sebagaimana jadwal yang sudah ada. Kalau misalkan Anda hadir di kelas lain, kemudian tidak bisa presensi, tolong nanti disampaikan di kelas. Misalkan Anda dari kelas A, kemudian hadirnya di kelas B, ya pada saat kelas B tentunya tidak dibuka presensi yang kelas A, kecuali tadi ada mahasiswa yang hadir. Kemudian untuk My Class-nya, ini link My Class secara umum, kemudian mata kuliahnya teknik digital. WAG digunakan untuk komunikasi ketika ada pemberitahuan terkait dengan penyelenggaraan kelas. Jika ada sesuatu yang sifatnya urgent akan disampaikan lewat WAG. Oke, kemudian ini adalah software-software yang bisa digunakan untuk menunjang ya, mata kuliah teknik digital, ada Multisim, ada Proteus sama Quartus. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan aplikasi ya untuk mendukung materi teknik digital, berarti kurang lebih 3 ini yang digunakan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk kontrak kuliah sama RPS cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.